Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, afiat, panjang umur, kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah diturunkan rahmat, maghfirah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu bersama cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini pulang dari sini apa yang dikatakan oleh Bang Haji Syarifullah, keluar kita dari majelis ini diampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak bisa berjumpa dengannya, berkumpul bersamanya, mendapatkan syafaatnya, masuk surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa memandang wajahnya, amin ya rabbal. Kenapa doa kita selalu untuk bisa berkumpul kepada Nabi Muhammad? Biar kita ikut bareng Nabi Muhammad, biar kita bisa ketemu di surga berkah bernolong dari syafaatnya Nabi Muhammad. Karena emang Nabi Muhammad satu-satunya manusia di atas dunia yang gak bisa dicontoh selain Nabi Muhammad. Gak ada orang yang pantas kita contoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di lingkungan kita, di kampung Rawadas, di komplek Pondok Kelapa ini ada guru kita Habibana Zain, salah satu dari perintis yang pemegang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jagain beliau, kita bikin girang beliau, karena udah sedikit dari orang-orang yang udah meragukan kenasaban dari ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius banget gitu ya. Iya. Saya juga masih ngetek ini, kalau tadi katanya Bang Haji masih MC, saya juga MC sebetulnya. Kalau kagak disuruh Habib saya kagak mau. Bu, suara saya kedengeran. Iya. Nggak ditegur-tegur nih dari tadi. Ya, takut ada pulang. Udah ada yang selonjoran, nyender, kipas-kipas. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya nggak pantas ini, ibarat tayamum kita batal karena di sini udah ketemu air semua kita. Cuman karena ini amanah dari beliau sahibul majlis, bismillah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dibawa pulang. Al-Imam Qurtubi di dalam kitab Tadhkirahnya beliau berkata, fama min yaumin tatlu'u fihi syamsa wa la taghrubu illa wa malakal maut yunadi. Tidaklah selama matahari masih terbit di alam dunia, maka para malaikat berseru kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama matahari masih terbit, selama matahari masih terbenam di atas dunia, di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat berseru, malaikat geroin makhluk, malaikat ngawe, ngerti ngawe? Ngawe ini Bang Aap, Bang Fadil, manggil malaikat berseru, illa wa malakal maut yunadi, yang manggil malaikat maut. Malaikat maut, ya, bagian biar pulang pada ingat mati, insya. Apa yang dikatakan para malaikat? Ya abnal arba'in, wahai anak-anak yang berusia 40 tahun. Sekarang waktunya engkau mencari bekal yang banyak. Sekarang waktunya engkau mencari amal kebaikan yang banyak. Di saat akal pikiranmu masih kuat, di saat anggota tubuhmu masih keker. Ini bahasa kita. 40 tahun waktu yang ideal seseorang kematangan dewasanya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan umur 33 sampai 38 itu masa manusia, seorang hamba Allah itu berusaha untuk kematangan usianya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Ulul Azmi, menjadi Khatamul Anbiya di usia 40 tahun.
Jadi umur 40 tahun ini udah menjadi inceran malaikat maut. Ada yang 40 tahun ini. Bu, umur berapa bu? Umur ada 40 bu? Lebih. Habibana belum. Jauh. Habibana masih 27, beda 2 tahun sama saya. 40 tahun waktu ideal untuk kita. Waktu yang masih keker biasanya umur 40 tahun nih ya. Orang yang umurnya sebelum 40 tahun jika dia istiqomah, setelah melewati masa 40 tahun itu bakal terus begitu adatnya. Bakal terus begitu kebaikannya. Sebelum menanjak usia 40 tahun masih doyan mancing, insya Allah melewati 40 tahun sampai 50 terus bakalan hobi mancing. Ini bener apa fakta? Yang doyan mancing rata-rata anak muda apa aki-aki? Aki-aki. Nggak mungkin Ustadz Hafid sore-sore 5:30 masih ada di empang. Bisa dipecat jadi mantu. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita masih ada tempat kebaikan. Disinilah kita menimba ilmu, disinilah kita menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, walaupun cita-cita kita bukan jadi ustadz. Ustadz itu bukan cita-cita, Bang. Tanya Daki Marhadi. Dulu waktu sekolah nggak mungkin beliau cita-cita jadi ustadz, enggak. Jadi orang bermanfaat. Nggak ada cita-cita jadi kiai, enggak. Kiai itu nggak bisa dibeli, ustadz itu nggak bisa dibeli sama kita sendiri, enggak. Kita nggak minta beli sama masyarakat. Lu besok gua kasih duit 2,5 panggil gua ustadz. Ada yang begitu. Makanya kalau sekarang ada ustadz nggak dipanggil ustadz, dia marah. Mungkin dia belum baik di mata masyarakat. Ini juga tamparan juga buat para asatidz kita. Jadi ustadz itu bukan boleh beli, bukan boleh sekolah. Ada sekolah jurusan ustadz ada? Nggak ada. Adanya sarkub, sarjana kuburan. Ya. Sarjana kuburan tuh 7 hari ngaji di atas kuburan. Jadi umur 40 tahun kita udah diincar sama malaikat. Biar apa sih kita kumpul di sini? Biar kita tahu ilmu, biar kita benar ibadah kita. Orang-orang sekarang mana peduli yang namanya madhab. Orang sekarang mana peduli siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Hambali, siapa itu Imam Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, siapa yang peduli? Taunya nyari duit, gajian, anak bini kenyang, selesai. Token ada, pempes lengkap, selesai. Benar nggak bu? Ibu mauan dibagi duit apa nggak dibagi duit bu? Bagi duit, pasti dibagi duit. Tapi jangan melupakan dengan akhirat. Dunia boleh dicari, jangan sepenuhnya. Umur 40 usia kematangan kita. Sebelum umur 40 kita tanamkan dalam diri kita untuk kita berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang kedua, malaikat berkata, ya abnal khamsin qad dana akhdhu wal hisad. Sudah dekat waktu untuk menuai. Sudah dekat waktu untuk mendapatkan hasil. Artinya bahasa halusnya udah deket sama mati usia 50 tahun. Kenapa memakai bahasa ya abna? Ini dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sastra ini dipakai gaya abna supaya lebih halus nyentilnya. Nggak mungkin malaikat wahai aki-aki, wahai anak muda umur 50, enggak. Hakikatnya kita adalah seorang anak. Berapapun umur kita, kita adalah anak untuk orang tua kita. Orang tua yang ada sekarang adalah anak dari orang tuanya yang dulu.
Makanya para ulama, para kiai, para asatidz bilang selalu, ini adalah hasil ajaran dari orang tua kita dulu. Berarti kita ini anak, bukan boleh dilepein, bukan boleh mungut. Ada orang tua kita. Sampai kapanpun kita adalah alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir malaikat berseru, ya abnas sittin, wahai orang-orang yang usianya 60 tahun, nasitumul iqab, kalian kadang-kadang udah lupa ama seksa, wa ghaflatum an raddil jawab, kadang-kadang kalian udah lalai dari panggilan-panggilan, kalian kadang-kadang suka leha-leha kalau dipanggil. Famalakum min nasir, maka tiada ada seorang pun yang bisa menolong kita. Usia 60 tahun kadang-kadang ada aja yang datang tamu kepada badan kita. Ini kata orang-orang yang usia 60, kadang-kadang ada yang 50. Saya punya orang tua 50 udah berpulang. 60 tahun ngaji kelamaan, kaki diblonjorin. Liburan ke puncak, pulang ke rumah puyeng lagi. 60 tahun tuh. Merasa sehat, merasa kuat, dia kagak mantang sama makan duren. Pulang makan duren beli bodrek, minum paracetamol. Rasanya badan masih keker, merasa muda. Makan apa aja lebaran haji udah ngongkon. Gue pengen nyate kambing, gue pengen makan pala kambing, gue pengen makan kaki kambing, gue pengen makan sumsum sapi. Gue minta besok sama mantu gue minta besok sama panitia kaki, sisain kaki. Umur 60 tahun. Padahal nggak sadar kita udah 60 tahun itu usia yang udah di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia umatnya Nabi Muhammad tidak melewati dari 60 sampai 70 tahun. Kalau ada lebih 70 itu berarti udah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umur usia 60 tahun tiada alasan untuk Allah tidak mengampuni ia. Oh. Alhamdulillah. Itulah. Jadi usia-usia kita yang masih pada di sini, yang masih pada giroh ngaji, ayo bareng-bareng kita datang, kita bikin girang guru kita. Bukan cuman girangin kita, jangan cuman datang ke majelis cuman buat ngundang. Girangin guru kita. Maka dikatakan dalam sebuah syair, alalan tanalul ilma illa bisittah. Kita semuanya udah pada hafal, kita nggak bakalan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dzakaun wa hirsun, dzakaun kecerdasan, kita ngaji doang, kagak pakai ongkos, kagak megang apa-apa, kitab kagak, pulpen kagak, dicatat di HP kagak, ngamplopin gurunya kagak. Ini penting saya sampaikan biar Habibana gira. Bukan itu tujuan, bukan. Tapi kita sebagai murid kepada guru, sebagaimana kita anak kepada orang tua kita. Maka kalau guru kita girang, insya Allah dunia akan kita dapatkan. Allah akan mudahkan segala urusan dari segala arah, insya Allah. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini, dari hasil muhadharah ngapalin materi WIB, ya namanya MC disuruh naik, mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau mau ngundang yang lain aja ya, jangan saya, karena saya baru belajar, saya takut ya. Dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan dari para guru, tegur saya, ntar nih saya turun tegur WIB ya. Ya kalau bahasanya harokat-harokatnya kurang bagaimana, maafin, namanya mondok agak lulus ya, cuman separoh, jadi begini dah hasilnya. Namun insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh buat kita bawa pulang ke rumah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.